warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali bersama channel YouTube saya yaitu Albert Sandiko. Jangan lupa sebelum menonton video ini, sebaiknya di like, komen, dan subscribe. Perkenalkan, nama saya Albert Sandiko, NIM 21086325, pendidikan Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Olahraga, mata kuliah yaitu Filsafat Olahraga. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi, dan yang terakhir yaitu aplikasi kajian dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ontologi. Ontologi merupakan protofilsafat atau filsafat yang pertama yang membahas tentang kenyataan atau realita yang menjurus ke selanjutnya. Ontologi merupakan sarana ilmiah untuk menemukan jalan penanganan secara ilmiah. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang artinya ada, dan logos yang artinya ilmu. Nah, keduanya digabungkan menjadi ilmu yang membahas tentang kebenaran, yang menceritakan tentang hakikat yang baik, dan berhubungan dengan metafisik dan fisik. Contohnya ontologi itu adalah kue bolu yang awalnya menjadi adonan dan bisa kita memberikan rasa varian rasanya dan memberi bentuk cetakan sesuai dengan yang kita mau. Kita bisa memberikan bentuknya yang bermacam-macam, ada bentuk bulat, gulung, dan peta. Nah, ketika kue itu dibagi-bagi rasanya, kue itu tetaplah kue bolu. Nah, itulah contohnya dari ontologi. Baik, kita masuk sekarang materi kita yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu. Jadi keduanya digabungkan menjadi ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan yang diawali dengan asal-usul, metode, struktur, dan valid atas suatu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dibedakan menjadi dua, yaitu pengetahuan non-ilmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan non-ilmiah adalah pengetahuan yang dapat dirasakan oleh indera manusia melalui pengalaman yang sudah dilaluinya dan tidak perlu diuji kebenarannya sehingga tidak dapat dikembangkan menjadi pengetahuan ilmiah. Sedangkan pengetahuan ilmiah adalah ilmu yang didapat dan perlu dikembangkan dengan memikirkan realita dari luar diri manusia, yakni metode ilmiah. Baik, kita masuk ke materi kita yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksio yang artinya layak atau pantas dan logos yang artinya ilmu. Jadi aksiologi itu dapat diartikan sebagai suatu teori untuk mendapatkan kegunaan dari ilmu yang kita peroleh. Dalam aksiologi terdapat dua komponen. Yang pertama yaitu estetika, yang kedua yaitu etika. Estetika yaitu unsur-unsur secara utuh dan harmonis dalam satu hubungan yang utuh dan menyeluruh. Sedangkan etika yaitu berasal dari bahasa Yunani yang disebut ethos atau artinya adat kebiasaan. Dalam ilmu filosofi, etika diartikan sebagai tingkah laku seseorang dengan kebiasaannya. Baik, untuk materi kita yang keempat yaitu aplikasi penyajian dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Dengan adanya pendidikan jasmani dan olahraga, ini membuat prestasi dalam bidang olahraga dari usia dini hingga dewasa itu meningkat. Itu dengan cara dihitung dengan statistik dalam bentuk diagram atau grafik. Gunanya itu untuk menghitung penaikan atau penurunan prestasi di Indonesia setiap tahunnya. Jika terjadi penurunan, maka olahraga itu bekerja. Bekerja maksudnya memberikan fasilitas yang cukup atau yang lebih baik dari sebelumnya kepada atlet-atletnya sehingga itu untuk menunjang prestasi atlet-atletnya. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa statistik itu memiliki manfaat. Yang pertama itu menampilkan hasil-hasil penelitian secara sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Yang ketiga yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan prestasi yang diperolehnya. Jadi, statistik adalah suatu data yang berupa bilangan ataupun bukan bilangan yang disusun dalam bentuk diagram ataupun grafik yang menggambarkan suatu persoalan. Nah, untuk saran saya yaitu
Dengan adanya materi ini bisa menciptakan prestasi siswa maupun non-siswa di bidang olahraga yang memantaunya dengan aplikasi statistik. Nah, untuk kawan-kawan saya semua, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini, oke? Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.